شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama, saya mohon maaf, mungkin tema yang saya bicarakan pagi ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia untuk berbicara tentang sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Saya tidak belajar sama sekali dan tidak buka sama sekali, tapi izinkan saya pagi ini merenungi ayat-ayat terakhir yang dibacakan tadi oleh imam kita tentang kita manusia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Di ayat ini Allah mengajak kita untuk merenungi tentang kita manusia ini. Lihatlah bagaimana manusia itu diciptakan. Kalau melihat proses penciptaan manusia pertama, Adam alaihissalam, itu diciptakan dari tanah, dan semua unsur tanah di dunia ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Adam kemudian beranak cucu, sesuai dengan tabiatnya masing-masing anak cucu Adam ini bertebaran sesuai dengan tanah yang Allah ciptakan. Kalau tanah Madura, maka larilah manusia itu ke Madura. Kalau tanah Jawa, larilah manusia itu ke Jawa. Makanya sampean lihat potret manusia itu, gambaran manusia itu beragam. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada kulit coklat. Bentuk matanya pun juga berbeda-beda, dan begitu seterusnya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian diakhiri oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kalian ini laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, rasnya banyak. Indonesia ini saja ratusan ras, jamaah sekalian. Di Arab itu kabilahnya ribuan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua bukan untuk kita saling bangga membanggakan.
lita'arafu, untuk saling kenal mengenal satu sama lain, untuk ada ta'aruf. La fadla li arabiyyin wala ajami, dan kata Nabi tidak ada kelebihan bangsa Arab, bangsa non Arab, bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Asia, Australia dan lain sebagainya. Ini makhluk Allah semua, saudara kita semua. Ditutup oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itulah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membanggakan diri setelah Adam kemudian diciptakan dari tanah, diberi pasangannya, kemudian muncul anak cucunya kita semua, dan dari situ kita tahu, diperjelas lagi pada ayat yang dibacakan tadi, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang muncrat, sperma itu menjijikkan jemaah sekalian, tempat keluarnya kencing, kan begitu, dan masuk juga ke tempatnya kencing juga, ke rahim ibu kita. Bertemu dua air ini jemaah sekalian. Jadi apa yang kita banggakan jemaah sekalian? Kita ini dilahirkan dari sebuah, mohon maaf, Allah cukup kalau merenungi apa yang bisa kita banggakan dan bisa kita sombongkan dalam hidup ini, ma'asyar muslimin. Ujung-ujungnya nanti yang itu secerdas-cerdasnya manusia, setampan-tampannya manusia, segagah-gagahnya manusia, harus disadari awal penciptaannya dari air yang memancar seperti itu, keluar dari tempatnya, kemaluan yang mengeluarkan juga najis, mungkin juga bercampur dengan hal-hal yang seperti itu. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menariknya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu bukan karena ilmunya, Pak, walaupun kita butuh ilmu. Allah juga mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, tapi imannya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan derajat yang sangat tinggi. Ilmu kalau kemudian dikuatkan dengan iman yang kita miliki, derajat sangat tinggi posisi kita jamaah sekalian. Tapi betapa banyak orang sekarang berilmu, tidak ada iman, justru dia celaka dengan ilmunya. Banyak contoh-contoh seperti itu ma'asyar muslim, hatta dari kalangan para ulama dalam tanda petik yang hanya bisa berbicara, bangga dengan ilmunya, merasa paling benar dan lain sebagainya, akhirnya ujung-ujungnya dia juga celaka dengan ilmunya itu. Orang juga bisa terhormat jemaah sekalian bukan karena masalah hartanya. Saya melihat contoh-contoh konkret seperti itu jemaah sekalian. Saya melihat contoh-contoh seperti itu. Bagaimana orang membanggakan dengan hartanya, memonopoli masalah, merasa paling, ujung-ujungnya juga dihinakan. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu jamaah sekalian. Orang ketika bangga dengan harta, memamerkan ini, memamerkan itu, begitu diuji oleh Allah dan kita tidak tahu bagaimana takdir dunia yang Allah berikan kepada kita. Dunia ini naik dan turun jamaah sekalian. Kadang orang itu dibuat kaya oleh Allah, tapi sangat sekejap pula Allah untuk memiskinkan orang-orang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang juga mulia bukan karena masalah posisi dan pangkatnya, kedudukannya. Paling kita menikmati pangkat dan kedudukan ini, sampai ke di sini banyak aparat, ya. Paling tinggi umur masuk, kalau angkatan itu 55 sudah pensiun. Agak dibutuhkan 58 pensiun.
Ya, pejabat-pejabat kita coba lihat berapa lama dia berkuasa. Ya, 2 periode saja jamaah sekalian. 2 periode, setelah itu selesai jamaah sekalian. Apa yang kemudian abadi dalam hidup ini? Allahu Akbar. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa. Takwa jamaah sekalian. Dan alhamdulillah kita sekarang berada pada musim takwa. Pada musim takwa. Saya sebenarnya sangat berharap kalau semua semangat kita ini, apalagi sampai dijadikan proyek nasional, proyek Ramadan ini oleh pemerintah kita, selesai Pak semua permasalahan kita ini. Takwa ini solusi. Takwa ini menyelesaikan semua masalah kita. Yang sempit bisa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al min amrihi yusra. Allah jadikan dari semua urusan-urusan itu bisa jadi mudah karena ketakwaan ini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bahkan kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat itu juga lewat takwa. Rumah tangga kita juga ingin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nasihat Nabi juga nasihat takwa. Dan jenengan saat ini berada dalam musim takwa, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada puasa. Sasaran dari puasa itu la'allakum tattaqun, takwa lagi ma'asyal muslimin. Kemudian malam harinya, tadi malam kita sujud, kita ruku. Allahu Akbar. Tadi malam saya menikmati salat malam di Gresik jamaah sekalian. Imamnya Kiai Ali Ridho, imam dari Ampel. Bacaan Qur'annya mutqin. Setiap satu ayat satu halaman dan tidak terasa begitu cepat. Padahal saya hitung-hitung itu 43 menit ma'asyal muslimin. Nikmat betul. Itulah takwa kata Allah Subhanahu wa taala. Takwa Pak. Mutqin, hafalannya luar biasa dan suaranya pun juga, ya maaf, saya juga saya punya 120 mahasiswa saat ini yang aktif di kampus saya dan semuanya penghafal Quran. Baru tadi malam saya merasakan ada sentuhan khusus ketika mendengarkan aku, karena baca dengan hati jemaah sekalian. Membaca dengan kesederhanaannya, ketawaduannya kelihatan. Sampai saya perlu banyak belajar dengan orang-orang seperti itu. Itu dah takwa jemaah sekalian. Dan di bulan Ramadan Allah juga menurunkan Al-Quran. Kalau antum akrab dengan Al-Quran, hidup antum membersamai Al-Quran, posisi antum sebagai manusia ini, ya, falyanzuril insanu mimma khuliq, yang dari hina itu akan terangkat. Allah mengatakan kepada kita, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak manusia ini, anak Adam ini. Karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami bebankan kepada mereka, kami berikan kepada mereka di daratan dan di lautan. Ini Pak karunia buat kita semua untuk diberikan kepada kita manusia, karena kita dimuliakan, karena Allah faham betul yang bisa ngelola dunia dengan lautannya ini hanya kita manusia ini. Wa razaqnahum, kemudian kami kasih rezeki kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dari yang baik-baik ini. Makanya sampean cari rezeki Pak, supaya ketakwaan kita terus muncul. Hati-hati, jangan menghalalkan segala cara. Dan saya sering menyampaikan, kalau sudah bicara rezeki ini, masing-masing kita sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Rezeki ini Pak sama dengan ajal, persis. Makanya bahasa Nabi, manusia ketika diciptakan berumur 40 hari pertama, 40 hari kedua, terakhir 40 hari ketiga, 120 hari, berumur 4 bulan Allah menentukan takdirnya buat kita. Ini azali Pak. Yang pertama rizki disebut oleh Allah, oleh Nabi SAW. Rizkinya sudah ada kaplingannya masing-masing kita. Jadi kalau ada orang dalam mencari rizki ini Pak menghalalkan segala cara, dia tidak percaya pada takdir pribadinya. Jalani saja ini hidup Pak, maksimalkan semua potensi kita, sebab rizki ini Pak
tidak muncul begitu saja, tapi disiapkan oleh Allah. Ini loh kaplingan rezekimu, ayo cari. Nanti ketemu jangan. Walaupun nanti ada orang Pak lebih pintar dari kita, lebih cerdas dari kita, belum tentu rezekinya sama dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita lulusan SMA saja. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu, ma'asyal muslimin. Rezeki ini sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menikmatinya, berjalan di atas garis Allah Subhanahu wa taala. Razaqnahu minat thayyibat, thayyibat Pak. Yang baik-baik yang kita cari, yang tidak baik jangan kita cari. Nambahin masalah, mengurangi ketakwaan kita pula kepada Allah. Sampai saat begini Pak, tidak bisa khusyuk. Walaupun dalam kondisi berpuasa. Ini di bulan Ramadan, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika rezeki kita bermasalah, ngambil haknya orang, ya, memalsukan tanda tangan, minta kwitansi kosong dan lain sebagainya, menikmati uang riba, sampai berdoa pun tidak didengar oleh Allah. Hatta di bulan Ramadan begini jemaah sekalian. Wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan mereka ini, manusia ini, dari seluruh makhluk-makhluk yang sudah kami muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam kemuliaan, keutamaan. Kapan itu jemaah sekalian? Di saat sampean bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan musim takwa. Ramadan musim takwa. Di situ ada puasa. Puasa itu takwa. Salat malam tiap malam, kita salat tarawih tiap malam, itu juga takwa. Qur'annya pun sampean baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, itu juga takwa. Kemudian sampean berdoa, minta pada Allah. Setelah kita bersih dari semua rezeki ini, berdoa. Itu doa itu jelas sampean sedang beribadah murni kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga takwa jemaah sekalian. Dan begitu seterusnya. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin. InsyaAllah kita semua hafal dengan ayat ini. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini sebaik-baik penciptaan. Sampai ini Pak, makhluk yang paling sempurna penciptaannya jamaah sekalian. Kalau malaikat dibuat dari nur, iya, tapi dia tidak punya beban sebagaimana beban yang kita rasakan. Malaikat tidak diutus Pak untuk mengelola dunia ini Pak, memakmurkan dunia ini, karena dia tidak punya syahwat. Malaikat itu punya fisik, punya nurani, punya akal, tapi tidak punya syahwat. Makanya tidak mampu Pak untuk mengelola dunia ini, ma'asyarul muslimin. Tidak mampu. Mau bangun masjid begini tidak punya syahwat jamaah sekalian. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya apa namanya, jenis laki atau perempuan, tidak ada. Malaikat semua begitu diciptakan oleh Allah dari awal penciptaannya sampai nanti kiamat, ya begitu kerjanya. Ada yang sujud terus, ada yang rukuk terus, ya, ada yang kemudian tugasnya menerima wahyu, menyampaikan wahyu dan lain sebagainya, Jibril dan lain, sebelum malaikat sebelum kita kenal, ya tugasnya begitu jemaah sekalian. Ada malaikat yang mendoakan kepada kita, tapi kemudian membawa misi memakmurkan dunia ini hanya kita manusia. Binatang jelas Pak, tidak punya, dia tidak punya akal, tidak punya nurani, punya fisik sama syahwat saja. Manusia ini sempurna Pak. Sampean punya fisik, sampean punya akal untuk berpikir, sampean juga punya nurani untuk merenungi kebenaran ini, dan punya keinginan Pak, punya syahwat. Tinggal sampean syahwat ini Pak, syahwat alokasikan pada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, biar ketakwaan kita ini memuncak. Makanya di saat sampean bisa duduk seperti ini ma'asyarul muslimin, Allahu akbar, betah di masjid, salat subuh di masjid, iktikaf di masjid, malaikat kagum Pak. Kok bisa ya manusia punya syahwat, tidak ngantuk, tidak apa, bisa baca Quran, ada yang sampai syuruk nanti dan lain sebagainya. Kok bisa, kata malaikat. Makanya pertemuan seperti ini malaikat pun turun Pak, mendoakan kita semua. Sampean didoakan oleh malaikat Allah. Berarti apa? Berarti sampean menjadi ahsanit taqwim, sebaik-baik penciptaan jemaah sekalian. Cuma kata Allah, summa apa? Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian sebagian dari manusia ini, kata Allah, kami luncurkan menjadi makhluk yang paling rendah, lebih rendah dari makhluk yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kapan ini? Sekali lagi di saat ketakwaan ini Pak sudah hilang dari kehidupan kita. Di saat hidup kita ini Pak, syahwat ini, nafsu ini Pak yang mendominasi keberadaan kita. Makanya sampean lihat Pak, banyak orang pinter tapi ketika kalah dengan syahwatnya Pak, nipu orang. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu. Betapa banyak orang kaya kemudian dia dikendalikan oleh syahwatnya Pak, maunya memonopoli masalah, mau nekan orang dengan kekayaannya. Betapa banyak orang diberi oleh Allah posisi dan jabatan, kalah dengan syahwatnya, memutasi orang ke sana, memecat orang sana, mengeluarkan keputusan sesuai dengan hawa nafsunya, merusak tatanan kehidupan ini. Kenapa? Tidak ada takwa ma'asyal muslimin. Nah, alhamdulillah ini tadi ayat Pak menginspirasi saya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq, lihatlah bagaimana manusia itu diciptakan. Tolong Pak sadari, kita ini awalnya makhluk sebenarnya sangat hina, tapi dimuliakan oleh Allah karena ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini adalah takwa kepada Allah. Dan Ramadan ini ya akhil karim, sekali lagi adalah bulan takwa. Jaga puasa kita, jaga salat malam kita, akrablah kita dengan Al-Quran, perbanyak kita doa, istighfar yang banyak, iktikaf yang banyak. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan Pak, sampai kembali pada fitrah kita manusia yang sebenarnya. Insya Allah surga menunggu kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina washfi lana wasaddid lana bil Qur'an bi rahmatika ya akramal akramin ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.